warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perencanaan Arsitektur Enterprise pada Layanan Rawat Jalan menggunakan Framework TOGAF ADM dengan studi kasus dari RS Medika Lestari Banyumas. Dalam presentasinya akan dipresentasikan oleh Anissa Sufora, saya sendiri Fikri Nurvitalia, dan Weni Valeri. Masuk ke materi. Arsitektur enterprise merupakan rencana pengembangan suatu sistem atau sekumpulan sistem. Arsitektur enterprise merupakan salah satu ilmu teknologi informasi yang penting agar ketika Anda mengembangkan, memanfaatkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi dapat selaras dengan kebutuhan bisnis satu perusahaan. Setiap organisasi perlu menyusun arsitektur enterprise berupa rencana induk sistem informasi agar dapat digunakan untuk membangun sistem informasi secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal, sehingga dapat mendukung strategi bisnis organisasi. Dalam rumusnya biasanya seperti arsitektur enterprise sama dengan strategi, bisnis, dan teknologi. Peran arsitektur enterprise. Perannya sendiri pada penerapan arsitektur enterprise menjadi penting, terutama jika perusahaan menjadi semakin besar dan semakin kompleks. Arsitektur enterprise merupakan upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya, investasi teknologi informasi, aktivitas pengembangan sistem. Dalam komponen arsitektur enterprise ada 4, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Arsitektur bisnis sendiri yaitu mengembangkan strategi, maksud, fungsi, proses informasi, dan aset bisnis untuk memberikan layanan bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dan untuk arsitektur data, mendefinisikan struktur informasi bagi organisasi berupa entitas data dan hubungan antara entitas yang diperlukan dalam mendukung proses bisnis. Arsitektur aplikasi mendefinisikan jenis aplikasi utama yang diperlukan dalam mengelola data dan informasi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise berfokus pada pengembangan dan penerapan software. Dan yang terakhir, arsitektur teknologi mendeskripsikan perangkat lunak dan kemampuan perangkat keras untuk mendukung dari bisnis data dan aplikasi, meliputi infrastruktur, teknologi informasi, middleware, jaringan, komunikasi, proses, standar, dan sebagainya. TOGAF. Menurut The Open Group pada tahun 2019, TOGAF dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, TOGAF memberikan metode detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur develop method atau ADM seperti yang kita pakai pada proyek kita untuk studi kasus RS Medika Lestari Rumah Sakit RS Medika Lestari Banyumas. Dan selanjutnya dipresentasikan oleh Melisa. Silakan. Latar belakang permasalahan Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas. Dalam tahap ini kita terlebih dahulu mengetahui permasalahan apa yang ada di Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas ini. Untuk selanjutnya, dari permasalahan itu, kita menemukan bagaimana membuat perencanaan
Enterprise Arsitektur pada instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas tersebut, yang dapat mengutamakan pasien safety, memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, arsitektur PC. Arsitektur PC yaitu fase awal pada TOGAF ADM yang bertujuan untuk menyelaraskan pandangan mengenai alasan dilakukannya perancangan enterprise arsitektur. Setelah diketahui permasalahan apa pada rumah sakit yang kita teliti, maka yang pertama yang dilakukan adalah menyelaraskan pandangan, dan dengan menyelaraskan pandangan itu kita akan mencapai tujuan organisasi dan mendefinisikan lingkup perencanaan arsitektur. Selain itu, arsitektur vision digunakan untuk mendefinisikan stakeholder beserta peranannya, tujuan bisnis, pemicu strategi bisnis organisasi, serta visi arsitektur pada organisasi tersebut. Terlebih ke rumah sakit yang diteliti. Next. Langkah awal arsitektur visi, yaitu mendapatkan informasi tentang latar belakang sistem yang sedang berjalan di rumah sakit tersebut, mengetahui profil, visi misi, dan tujuan untuk menentukan tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga, yaitu proses bisnis dari aktivitas utama di bagian rawat jalan. Di sini langkah-langkah yang benar harus diperhatikan, yaitu untuk menyelaraskan tujuan dari penelitian dan perencanaan arsitektur enterprise tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami proses bisnis, visi misi, dan juga aktivitas yang ada di rumah sakit tersebut. Yang mengharapkan output arsitektur visinya itu dari masalah yang dijelaskan itu kontribusi dari mencapai visi perusahaan dan beberapa permasalahan yang dimiliki, dan detail dari bagian ini adalah mendefinisikan terhadap target arsitektur yang dicapai dari kondisi yang diharapkan. Jadi harapan output yang kita harapkan yaitu dengan mencapai visi misi ini, kita mengetahui permasalahan ini dan menemukan solusi yang diharapkan untuk membantu kondisi Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas lebih baik ke depan. Next. Arsitektur bisnisnya. Di sini merupakan persyaratan untuk pekerjaan arsitektur di setiap bidang, yaitu bidang data, aplikasi, dan teknologi, yang sering diperlukan sebagai sarana menunjukkan nilai bisnis dari pekerjaan berikutnya dan merupakan kunci dari stakeholder untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kerja berikutnya. Dalam arsitektur bisnis ini ada target yang harus sebagai usulan dalam rencana proses bisnis yang harus dipenuhi, yaitu pendaftaran pasien, pelayanan pasien, dan pembelian obat, yang dimana target ini akan disesuaikan dengan rencana untuk Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas. Next. Peran dan kendala stakeholder pada Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas. Di rumah sakit, di sini kita ada 3 rumah sakit, pasien, dan tenaga kerja. Rumah sakit peranannya adalah pemenuhan standar mutu pelayanan, sulut promosi mengenai Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas, dan kendalanya di situ ya ialah belum optimal dan terintegrasi sistem informasi manajemen pada rumah sakit tersebut yang menyediakan seluruh data pelayanan dan pelaporan. Yang kedua, pasien menuntut pelayanan rumah sakit. Kendalanya yaitu seringnya kurang terpenuhi pelayanan terhadap pasien. Yang ketiga, tenaga kerja. Mengikutsertakan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara periodik, pengajuan permintaan tenaga medis keperawatan yang berkualitas dan profesional. Kendalanya yaitu kurangnya disiplin tanggap tenaga kerja sehingga berpengaruh pada pelayanan rumah sakit, kurangnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, jadwal dokter yang tidak konsisten. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Anissa.
Eh, Analisis gap pada Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas. Analisis gap sendiri digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Analisis gap ini menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang terdapat pada instalasi rawat jalan Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas serta membandingkan aktivitas-aktivitas sebelumnya dengan aktivitas usulan. Adapun analisis gap untuk aktivitas-aktivitas dari Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas, yaitu yang pertama, aktivitas yang saat ini itu pendaftaran pasien yang masih menggunakan manual, yaitu dengan mengisi form pendaftaran. Aktivitas usulannya yaitu pendaftaran secara tersistem dengan hanya menyerahkan KTP dan asuransi. Dengan analisis gap-nya replace. Lalu petugas membuat form pendaftaran pasien baru dan mencatat di kartu pasien atau buku pasien. Aktivitas usulannya yaitu petugas menyiapkan form pendaftaran baru, remove untuk analisis gap-nya. Lalu pengecekan status pasien masih manual dengan mengecek kartu pasien atau buku pasien. Untuk aktivitas usulannya yaitu pengecekan status pasien dengan sistem. Dengan analisis gap-nya replace. Petugas masih mengambil rekam medis secara manual. Dengan aktivitas usulannya yaitu menyiapkan form rekam medis. Dengan analisis gap-nya yaitu retain. Lalu selanjutnya perawat melakukan interview terhadap pasien. Untuk usulannya masih tetap sama yaitu perawat melakukan interview terhadap pasien. Maka analisis gap-nya retain. Lanjut. Lalu aktivitas saat ini selanjutnya itu tindakan medis oleh dokter. Dengan aktivitas usulannya tetap sama yaitu tindakan medis oleh dokter dengan hasil analisis gap-nya retain. Lalu pemeriksaan. Aktivitas usulannya pun tetap pemeriksaan dengan analisis gap-nya tetap retain. Lalu aktivitas usulan setelah pemeriksaan yaitu dengan dokter mencatat rekam medis pada sistem dengan analisis gap-nya yaitu add. Lalu aktivitas saat ini setelahnya dokter menuliskan rekam medis pada form. Lalu aktivitas usulannya yaitu digantikan dengan petugas menulis rekam medis pada form dengan analisis gap-nya replace. Lalu dokter membuat resep obat secara manual. Dengan aktivitas usulan dengan dokter membuat resep dokter pada sistem. Dengan analisis gap-nya replace. Lanjut. Next. Lalu aktivitas selanjutnya saat ini itu pasien melakukan pendaftaran di apotik. Lalu dengan aktivitas usulannya yaitu petugas mengecek nama pasien pada sistem. Dengan analisis gap-nya replace. Lalu petugas mencatat status pasien. Dengan aktivitas usulannya yaitu pengecekan status pasien dengan analisis gap-nya adalah replace. Lalu petugas mengecek obat pada buku besar dengan aktivitas usulannya adalah petugas mengecek stok obat pada buku besar. Lalu ada analisis gap tambahan, yaitu petugas mengecek stok obat pada sistem. Lalu untuk aktivitas saat ini yaitu input pembayaran obat dengan aktivitas usulannya tetap sama yaitu input pembayaran obat yang berarti analisis gap-nya retain. Next. Arsitektur sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi ini dibagi menjadi dua yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data yaitu arsitektur yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan data dari setiap proses rawat jalan Rumah Sakit Medika Lestari Banyumas. Setiap proses yang saling memiliki relasi menjadikan data dari seluruh proses juga dapat digunakan oleh proses yang mana saja. Untuk merencanakan arsitektur data terdapat 4 tahapan, yaitu mengidentifikasi entitas data, yaitu mendaftarkan atribut dan normalisasi, lalu memetakan entitas data,
lalu membuat relasi antar entitas dengan cara membuat konseptual. Data model dan physical data model dan analis gap antara entitas data saat ini dengan rencana entitas. Lalu yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada arsitektur aplikasi yaitu yang pertama mengidentifikasikan dan mendaftarkan kandidat aplikasi yang digunakan. Lalu identifikasi analisis gap antara aplikasi saat ini dengan perencanaan kandidat aplikasi. Pada arsitektur aplikasi direncanakan daftar kandidat aplikasi untuk mendukung proses rawat jalan rumah sakit. Setelah mendaftarkan kandidat, maka memetakan matriks fungsi bisnis dan aplikasi seperti pada tabel 5. Dan dari hasil analisis gap arsitektur aplikasi terdapat 9 kandidat aplikasi dan terdapat penambahan aplikasi yaitu resep, apotik, asuransi, dan tindakan medis. Lalu arsitektur teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk arsitektur teknologi yaitu mengidentifikasikan dan mendaftarkan kandidat teknologi yang digunakan, identifikasi analisis gap di antara teknologi saat ini dengan perencanaan kandidat teknologi. Dalam arsitektur teknologi direncanakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung kandidat aplikasi, kandidat data, dan usulan aktivitas bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, arsitektur teknologi menjelaskan prinsip teknologi, topologi jaringan, analisis gap, arsitektur teknologi. Next. Evaluasi perencanaan arsitektur. Rencana arsitektur yang pertama yaitu arsitektur proses. Dengan dampak positif, aktivitas yang direncanakan bisa mengurangi resiko kesalahan karena ada aktivitas yang dilakukan secara manual dan terkomputerisasi, misalnya rekam medis. Dengan dampak negatif, sudah terbiasa dengan sistem manual, sehingga perlu beradaptasi agak lama untuk rencana proses bisnis. Lalu arsitektur data. Dampak positifnya yang didapat adalah dapat mengintegrasi data. Lalu dampak negatifnya adalah membutuhkan biaya besar untuk memelihara basis data yang terintegrasi. Lalu rencana arsitektur aplikasi. Dengan dampak positif yaitu pelaksanaan proses rawat jalan dapat lebih efektif dan efisien dengan aplikasi yang diusulkan. Dengan dampak negatif adalah yang dibutuhkan komitmen pegawai untuk pengisian data dalam aplikasi sehingga perlu adanya training secara berkala. Lalu rencana arsitektur teknologi. Dengan dampak yaitu teknologi yang terintegrasi sesuai dengan jaringan komputer yang direncanakan agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dampak negatifnya adalah biaya yang cukup mahal untuk membeli PC pada setiap politeknik. Next. Kesimpulan untuk penelitian ini yaitu arsitektur bisnis yang ada di bagian rawat jalan, yaitu mulai dari pendaftaran, pelayanan pasien, dan pembelian obat, aktivitas saat ini dilakukan secara manual, mulai pengisian form pendaftaran, tindakan medis, pengisian rekam medis, pencarian stok pada buku besar. Aktivitas saat ini menyebabkan waktu pelayanan yang lama. Untuk itu, perencanaan aktivitas bisnis lebih menggunakan sistem terkomputerisasi, aktivitas pendaftaran rekam medis, resep obat resep obat dilakukan menggunakan sistem terkomputerisasi. Tapi untuk rekam medis dilakukan secara manual dan terkomputerisasi karena melihat dari sisi akurasi data. Lalu kondisi arsitektur aplikasi saat ini menggunakan aplikasi yang tersedia pada sistem informasi manajemen. Teknik yang dilakukan memetakan fungsi bisnis dan aplikasi. Sehingga untuk rencana arsitektur aplikasi, untuk mendukung aplikasi yang telah direncanakan, perlu adanya perencanaan dan teknologi yang sesuai. Perencanaan arsitektur teknologi membutuhkan penambahan laptop, PC, router, switch, hub,
kabel UTP, setelah itu membuat topologi jaringan untuk mendukung arsitektur perusahaan. Mungkin demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.